Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS, yaitu menanggapi 3 video teman lain dengan tema yang berbeda. Untuk yang pertama, saya akan menjawab tanggapan dari Eka Puspitasari, yaitu tentang ekonomi tertutup. Di sana teman saya menjelaskan, Eka Puspitasari, bahwasannya ekonomi tertutup ini bisa disebut juga dengan ekonomi 3 sektor. Ini adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, di mana di sana ada sektor perusahaan, kemudian ada sektor rumah tangga dan sektor pemerintahan. Kemudian di sana juga ada siklus perekonomian 3 sektor yang sudah dijelaskan. Yang pertama ada sektor perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga, di mana di sana terjadi kegiatan ekonomi. Ketika perusahaan itu harus membayar pajak kepada pemerintah, kemudian pemerintah juga akan membayarkan gaji dan upah kepada rumah tangga yang bekerja kepada pemerintah, kayak gitu. Kemudian perusahaan juga akan memberikan gaji, upah, sewa, bunga, dan laba kepada rumah tangga ketika rumah tangga itu bekerja sama dengan perusahaan. Kemudian ada juga di sana kegiatan ekonomi yang berupa investasi. Di sana juga dijelaskan ekonomi 3 sektor ini adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, penguatan pajak yang dilakukan pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelajaran dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat, kayak gitu. Selanjutnya ada aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Selanjutnya pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan berupa pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Kemudian selanjutnya aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan perusahaan. Kemudian terdapat faktor-faktor produksi rumah tangga dan perusahaan oleh pemerintah. Selanjutnya ada tanggapan yang kedua, yaitu dari saudari Sheila Nurika Febrianti. Di sana saya akan menanggapi video saudara Sheila Nurika Febrianti ini tentang ekonomi terbuka. Jadi menurut tanggapan saya, pengertian dari ekonomi terbuka yang sudah saya pahami dari video saudari Sheila Nurika Febrianti adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi ini ruang lingkupnya sudah internasional, kayak gitu. Di mana hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional dalam memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka ini meliputi konsekuensi dari perekonomian terbuka itu sendiri. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, yang dimana jika pada ekonomi tertutup, itu hanya ruang lingkupnya dalam negeri saja. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama permintaan agregat di pasar barang, yang kedua jumlah uang yang beredar dari pasar barang, yang ketiga ada harga barang dan jasa. Kemudian saudari Sheila Nurika Febrianti juga menjelaskan tentang siklus perekonomian terbuka ini. Yang pertama ada perusahaan, kemudian sektor rumah tangga, kemudian sektor perusahaan, dan juga sektor pemerintahan, dan juga sektor luar negeri, kayak gitu.
di mana di sana terjadi kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan tentunya. Misalkan contohnya dari sektor perusahaan kepada sektor rumah tangga itu akan memberikan pendapatan faktor-faktor produksi yang sudah dikerjakan oleh sektor rumah tangga. Kemudian juga sektor rumah tangga akan jika mereka memiliki usaha yang kemudian bisa diimpor ke luar negeri, maka di sana akan terjadi kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini yang disebut dengan ekonomi terbuka atau ekonomi internasional kayak gitu. Selanjutnya ada faktor penentu ekspor. Jadi di dalam kegiatan ekonomi terbuka ini ada faktor-faktor penentu ekspor. Jadi faktor yang pertama adalah apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Nah, itu boleh melakukan kegiatan ekspor. Kemudian faktor yang kedua ada mutu barang. Yang ketiga, citra rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Kemudian yang keempat ada kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Itu faktor penentu ekspor. Yang selanjutnya adalah faktor penentu impor. Jadi faktor penentu impor ini ada tingkat pendapatan negara, inflasi dalam negeri, kemampuan suatu negara untuk membuat barang, dan yang terakhir cita rasa konsumen. Itu semua adalah yang menjadi faktor-faktor penentu ekspor dan impor. Video tanggapan yang ketiga, saya menanggapi video dari saudara Riko, yaitu tentang pendapatan nasional, di mana definisi dari pendapatan nasional itu yang sudah saya kutip dari video dari saudara Riko ini adalah nilai total atau output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam 1 tahun. Itu definisi dari pendapatan nasional. Kemudian konsep pendapatan nasional ini mempunyai beberapa produk dan pendapatan. Yang pertama, produk domestik bruto. Kemudian yang kedua, produk nasional bruto. Yang ketiga, produk nasional neto. Dan yang keempat, pendapatan nasional neto. Yang kelima, pendapatan perseorangan. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Itu yang menjadi konsep pendapatan nasional. Selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Jadi manfaat yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, manfaatnya juga untuk mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi di setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator atau pengukuran perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan ada sebagai indikator atau pengukuran dari perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan suatu negara. Itu yang menjadi manfaat perhitungan pendapatan nasional. Maka dari itu kenapa sangat penting sekali kita harus menghitung pendapatan nasional ini. Itu saja yang bisa saya tanggapi. Jadi di video ini saya menanggapi video teman sekelas saya, yaitu yang pertama video yang dimiliki oleh Eka Puspitasari, yang kedua yang dimiliki oleh Sheila Nurika Febrianti tentang ekonomi terbuka, yang selanjutnya yang ketiga yang dimiliki oleh Ahmad Riko Maulana tentang pendapatan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi dari ketiga video teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.